warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kita ya, Dokter Ikan Channel. Nah, hari ini kita mau cerita-cerita tentang pertanian ya, khususnya pertanian kacang tanah. Nih, bisa teman-teman lihat. Nah, walaupun channel YouTube kita itu namanya Dokter Ikan Channel, tapi yang dibahas di dalamnya itu lebih kepada seputaran tentang budidaya ikan maupun tentang pertanian. Karena memang ini berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari sebagai petani maupun sebagai pembudidaya ikan. Oke, nah jadi bicara tentang pertanian kacang tanah ya, ini berdasarkan pengalaman saja sih, karena memang kita sudah beberapa kali nanam kalau kacang tanah ini ya. Ada yang udah sempat panen. Untuk hasil ya, ketika dikaji dengan analisis usaha ya, kami kira itu sangat sangat menguntungkan. Artinya bisalah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari petani-petani kecil yang hari ini ingin membudidayakan kacang tanah. Nah, kalau bicara tahapan-tahapannya ya, ada tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan ketika kita mau menanam kacang tanah ini. Yang pertama itu seleksi benih. Nah, kalau kita kemarin lebih kepada kita itu beli kacang, kalau orang petani-petani kampung bilang itu kacang kacang konsumsi sebenarnya. Jadi kacang kulitan yang konsumsi itu kita beli, kemudian kita kupas, kita seleksi sendiri benihnya. Artinya sembari meminimalisir biaya, kita juga memastikan hasil seleksi benih kita sendiri itu hasilnya bagus. Jadi nggak rumit ya, kalau kita bicara pertanian jagung mungkin kita lebih kepada bibit kemasan. Nah, atau kita bicara pertanian yang lainnya seperti kangkung, itu kita lebih kepada bibit kemasan. Untuk kacang tanah ini sendiri kita bisa seleksi benih sendiri. Artinya kita beli kacang kiloan, kacang kupasan atau kacang yang masih dalam kulit, kemudian itu kita kupasin, kita seleksi benihnya yang ukurannya besar, kemudian yang warnanya lebih bagus, itu bisa kita gunakan sebagai benih. Kemudian selanjutnya setelah tahapan seleksi benih tadi, yang perlu kita persiapkan itu lahannya. Nah, lahannya untuk kacang tanah sendiri itu nggak serumit ketika kita menanam bayam atau menanam sayuran ya, atau menanam jagung lah, nggak serumit itu. Artinya cukup lahannya bersih dan kita pastikan haranya cukup. Kita memastikan haranya cukup, nggak mesti haranya itu berlebih, lebih kepada haranya cukup. Nah, jadi kalau kita sayuran itu memang harus lebih haranya, bukan cukup, bahkan harus komposnya itu harus kita pastikan banyak di tanah itu. Nah, untuk kacang tanah kita cukup bersihkan lahannya, bisa langsung kita tanam gitu. Tapi kita pastikan hara di lahan itu tadi cukup. Lahan tadi ya, kita bicara lahan dibersihkan, kemudian bisa langsung tanam. Nah, untuk jarak tanam itu karena kita orang kampung ya, mungkin kalau bicara ilmu pertanian khususnya kita nggak baca ya, ilmiahnya lah kita nggak baca, tapi kita berdasarkan pengalaman itu jarak tanam kita itu kisaran 20 cm ya, atau 1 jengkal lah. Kalau tangan itu 1 jengkal, itu untuk jarak tanamnya antara jarak dari tanam bibit yang satu dengan yang satunya. Nah, kemudian ini kan ada beteng ya, beteng. Jarak beteng satu dengan yang satunya itu kisarannya 50 cm ya, atau setengah meter ya, bisa dilihat. Atau ada juga yang coba buat 80 cm, itu tergantung kita lah. Jadi kalau kami yang sudah lakukan itu jaraknya kisaran 50 sampai 70 cm. Ya, teman-teman bisa lihat ini jaraknya ya. Nah. Kemudian jarak yang harus diperhatikan itu jarak tanam, jarak beteng, kemudian jumlah benih yang ditanam itu dalam satu lubangnya itu berapa. Kalau kita yang sudah kita aplikasikan itu
dalam satu lubangnya itu kita buat 2 benih. Nah 2 benih kemudian bukan ditaruh numpuk ya, bukan ditumpuk gitu, jadi dipisahkan dia. Misal lubang itu cangkolan, dia di kanan kiri misalnya, sudut kanan sama sudut kiri itu, jadi bibit itu nggak gancet, nggak numpuk di satu ini. Jadi walaupun dia 2 benihnya, satu di ujung kanan, satu di ujung kiri, bekas cangkolan tempat tanam benihnya tadi. Oke, untuk teknik tanam, nah jadi mungkin teman-teman pada ini bertanya ya kan, itu kok bisa lurus-lurus, kok bisa rapi gitu kan. Jadi teknik tanamnya itu kita pakai tali ya. Jadi kenapa jaraknya itu bisa sama antara yang satu dengan yang lainnya? Kita itu pakai tali, artinya ini tali dipatok dari sini sampai ujung beteng satu, ujung beteng ini, kemudian taruh di ujung sana, itu pakai tali. Ke sebelahnya itu kita gunakan biasanya kayu ya, kayu yang sudah kita ukur sekitar jarak 50 cm tadi. Jadi kayu itu tinggal dipatok ini, tali, kayu yang diikat di tali dipatok yang ujung dengan yang ujung. Jadi kita tinggal cangkol saja, cangkol dengan teknik taksir lah, jaraknya 1 jengkal 1 jengkal. Itu untuk teknik tanamnya ya. Jadi kenapa bisa rapi, kenapa bisa lurus. Jadi di ilmu pertanian itu biasa sebenarnya. Untuk penanaman jagung juga biasanya seperti itu. Kemudian penanaman sayuran ya, bayam itu kenapa betengnya bisa bagus-bagus. Memang nggak sembarangan cangkol-cangkol, tumpuk-tumpuk, enggak. Itu pakai ukuran semua. Ada biasanya pakai tali, kemudian dibuat betengnya itu jadi rapi antara beteng yang satu dengan beteng yang lainnya. Kemudian jarak antara tanam yang satu dengan tanaman yang lainnya, atau jarak beteng yang satu dengan beteng yang lainnya jadi rapi dia. Ini teman-teman bisa lihat lah. Nah, ini untuk tanaman kacang kita ya. Ini. Kemudian yang sana itu ada belah sana itu jagung. Nah, terus tadi kita bicara teknik penanaman, kemudian teknik perawatannya ya. Sebelum masuk ke teknik perawatannya itu biasanya ada beberapa kendala kalau kita nanam kacang ini. Di awal ya, setelah tanam benih itu kita ada beberapa kendala. Jadi benih yang kita tanam itu biasanya memancing. Nah, kalau kita banyak ternak ya, banyak ayam di sekitaran kita, ayam-ayam kampung yang dipelihara di sekitaran kita, itu biasanya mancing. Karena bekas cangkulan tadi itu buat ini, menarik perhatian ayam. Jadi kendala kita itu biasanya ayam ya, kalau di pertama tanam. Nah ayam ini tadi biasanya masuk, terus ngorek, dia dikorek, dimakan benihnya tadi. Jadinya kadang ada yang kosong kok, ada yang nggak tumbuh. Nah itu yang karena biasanya dicekerin sama ayam atau dimakan sama ayam. Nah makanya untuk mengantisipasi si ayam tadi biasanya kita pakai pagar keliling ya. Jadi di pagar keliling, kemudian pagar tadi itu dikasih jaring biar memang nggak masuk si ayam tadi. Walaupun tetap ya ada human errornya ya. Biasa kalau di apa saja ya, kegiatan apa saja itu ada human error. Kadang kecolongan juga, ada sela-sela yang kosong, masuk juga si ayam tadi. Nah untuk ngantisipasi kalau sudah dimakan si ayam tadi, beberapa titik yang dimakan ayam, ada teknik namanya nyisip. Nah kalau orang kampung bilangnya disisip. Jadi benih yang tadi tidak tumbuh itu kita sisip, kita tanam dengan benih yang baru yang sudah kita siapkan untuk cadangan ketika memang ada yang tak tumbuh atau ada yang dimakan ayam tadi. Nah, itu untuk apa ya, penanganan awal setelah tanam ya. Kemudian apa ya, setelah tanam tumbuh, yang perlu kita perhatikan juga sama, udah tumbuh itu pun rentan ya teman-teman untuk memancing si hama ayam ini tadi ya. Ketika kacang tadi tumbuh, biasanya dia bijinya itu ikut keluar naik ke atas, itu memancing si ayam karena memang makanan si ayam ya, baik jagung maupun kacang ini memang ayam suka. Jadi ketika tumbuh itu harus kita jaga ekstra. Ketika dia baru awal tumbuh, keluar itu biasa biji ya, kalau di bahasa biologinya biji kotiledonnya, biji itu keluar nanti pecah dua gini. Nah itu biasanya memancing si ayam juga untuk masuk karena biji-bijian ya. Jadi biasanya kita jaga sampai memang keluar si daun tadi.
Nah, kalau dia daun sudah keluar, kemudian kotiledon tadi sudah lepas, itu mudah-mudahan sudah aman. Untuk hama ayam tadi sudah nggak ini lagi lah, nggak perlu terlalu kita takutkan lagi, karena memang untuk daunnya sendiri ayam nggak mau makan ya. Nah, ada juga hama selanjutnya, bukan hama ya sebenarnya, karena peliharaan ini kita nggak bisa kontrol ya. Kambing, nah, kambing itu suka sama daun kacang muda ini. Nah, biasanya makanya kenapa dipagar sebenarnya ngantisipasi si hama tadi. Selanjutnya ya, yang perlu kita perhatikan dalam teknik budidaya kacang ini ya, budidaya pertanian kacang tanah ini, itu apa ya, sebelum masuk ke tahap pemupukan, biasanya si kacang tumbuh berbarengan dengan rumputan yang lainnya. Jadi antara gang beteng kacang yang satu dengan beteng kacang yang lainnya itu biasanya ditumbuhi oleh rumputan, jadi bareng dia. Nah, ini yang perlu dibersihkan. Jadi sebelum masuk ke pemupukan ini perlu kita bersihkan. Nah, jadi dibersihkan ini si rumputan ini agar memang nggak kalah dia si pohon kacang tanah tadi. Yang kita khawatirkan kalau pohon kacang tanah tadi kalah dengan rumputan di sekitarnya, buah kacangnya itu tidak maksimal hasilnya. Itu yang kita khawatirkan, makanya dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan, dilakukan biasanya ya, kalau kami yang selama ini melakukan budidaya kacang tanah, yang kami lakukan itu setelah dibersihkan rumputan di gang-gang beteng tadi, yang kita lakukan itu pengerukan tanah sekaligus pemupukan. Nah, jadi perlu nggak sih pemupukan itu? Jadi ada pertanyaan kan. Memang beberapa kali kita coba ya, ada yang sudah kita coba pakai pupuk, ada yang sama sekali nggak pakai pupuk. Hasilnya sama-sama maksimal sebenarnya. Makanya kacang ini sebenarnya nggak gitu butuh banyak pupuk ya. Nggak gitu banyak pupuk. Itulah istimewanya tanaman kacang tanah ini. Nggak butuh banyak pupuk. Jadi kadang-kadang kita nggak pupuk sama sekali itu. Nah, kadang-kadang kita nggak pupuk sama sekali, tapi mudah-mudahan insya Allah hasilnya tetap maksimal ya. Makanya kita pastikan di awal tadi, tanahnya haranya cukup, nggak harus lebih, cukup. Nah, kemudian yang perlu dijelaskan juga ya, Pak, gimana sih kalau misalnya pas kita tanam itu musim panas, musim kemarau ya, nggak ada hujan, itu gimana sih Pak, apa perlu disirami? Nah, yang sudah kami lakukan ketika menanam kacang selama ini, apa ya, pas habis tanam biasanya kemarau. Nah, kita khawatir awalnya tuh, kita khawatir ini tumbuh nggak sih. Nah, ternyata itulah istimewanya tanaman kacang ini tadi. Walaupun dia musim panas, kemarau, nggak ada hujan, si biji tadi tetap bisa tumbuh. Nah, walaupun pertumbuhannya agak lambat, tapi tetap bisa tumbuh. Kemudian setelah tumbuh juga, teman-teman bisa search lah di Google kalau itu ya. Memang kacang ini salah satu tanaman yang tahan terhadap panas ya. Beda dengan jagung. Jagung itu ketika dia tumbuh ya, ketika dia tumbuh atau sebelum tumbuh, kalau dia nggak dapat panas itu harus kita siram, ya kan? Harus disiram ya. Kalau dia nggak dapat air, kalau dia pas habis tanam musim kemarau itu harus siram memang. Untuk perawatannya ya. Makanya kalau kita lihat di daerah Tanah Karo misalnya, kalau sudah musim panas, mereka ya harus siram itu tanaman jagung. Nah, untuk kacang tanah itu nggak perlu teman-teman ya. Jadi nggak perlu siram, bahkan sama sekali kita selama menanam kacang tanah itu kita nggak ada siram ya. Walaupun musimnya itu musim panas, musim kemarau, tetap buahnya keluar. Walaupun memang dari segi pertumbuhan dia pasti agak lambat. Nah, pasti ya, karena kurang air. Tapi tetap tumbuh dan tetap menghasilkan buah. Kemudian tadi setelah dikeruk ya, sekaligus kalau teman-teman mau melakukan pemupukan, silahkan dilakukan pemupukan. Nah, kalau kami sendiri ya, ada memang sudah kami coba ya, ada yang dipupuk, ada yang enggak, dan tetap hasilnya sama-sama bagus, tetap sama-sama maksimal ya. Kemudian setelah dikeruk, teman-teman bisa lihat ya, itu yang sebelah sana, boleh. Jadi bisa lihat, nah itulah, nah inilah, nah teman-teman bisa lihat ya, ini hasil pengerukannya. Biasanya
pemupukan tadi bareng dengan pengerukan ini. Jadi pupuk ditabur kemudian dikeruk. Jadi si pupuk kalaupun hujan nggak hanyut ya. Jadi tetap hasilnya maksimal. Kemudian setelah pengerukan, nah pengerukan ini dilakukan cuma sekali ya, cuma sekali. Jadi setelah itu bisa kita tinggal ya, bisa kita tinggal sampai panen, sampai nanti nunggu waktu panennya. Nah, jadi ini setelah selesai semua pengerukan, jadi pengerukan ini kok diperlukan? Apa memang diperlukan sih Pak pengerukan tadi? Memang sangat diperlukan untuk tanaman kacang tanah ini. Karena biasanya kalau dia nggak dikeruk, ditimbunkan ke tanaman kacang tadi, nggak dikeruk, itu buahnya nggak maksimal. Nah, tetap berbuah tapi bisa jadi kecil-kecil atau dia kosong ya. Si kacangnya tadi kosong, makanya perlu dikeruk gitu. Harapannya memang tumbuh si kacang tadi di akar tadi menjadi kacang, bukan menjadi akar. Nah itu ya. Kemudian nunggu sampai panen. Terus jarak ke pengerukan tadi berapa lama kira-kira Pak? Jarak dari baru tanam sampai perlu dikeruk berapa lama kira-kira Pak? Nah, kita nggak pernah tentukan waktu ininya ya, waktu kapan pastinya dia perlu dikeruk. Kita kalau sudah kira-kira tumbuh agak besar si kacang tadi dan rumputnya memang perlu dibersihkan, ya sudah, sembari membersihkan sembari melakukan pengerukan. Jadi kira-kira itu sebulanan ya, dari pertama tanam itu sebulan sampai dia perlu dari pertama tumbuh lah pertama tumbuh sampai ke pengerukan itu perlu sebulan. Nah, sebulan kemudian selesai pengerukan, habis itu apalagi yang perlu dilakukan? Nah, kalau bapak-bapak rajin, ya perhatikan rerumputannya. Tapi kalau kita biasanya yang sudah kita lakukan ya, itu kita biarkan sampai panen. Memang nanti pasti rumputnya itu berimbang sama si kacang tadi, tapi itu kita biarkan sampai panen. Nggak perlu ini ya, harus membersihkan rumput rutin karena memang hasilnya juga maksimal. Tapi bapak-bapak boleh coba terus diperhatikan rumputnya biar nggak mengalahkan si tanaman kacang tadi, agar hasilnya lebih maksimal. Tapi kalau kita yang sudah kita lakukan dari selesai pengerukan itu kita tinggalkan sampai dia masuk kepada waktu panennya. Untuk waktu panen si kacang tanah ini kisarannya sekitar 3 bulan. Nah, jadi dari pertama tanam tumbuh itu sekitar 3 bulan dia. Artinya akar si kacang tadi cukup tua. Nah, si kacang tadi warna daunnya tua, sebagian sudah menguning. Nah, itu udah bisa dipanen ya teman-teman biasanya. Ya, selanjutnya panen ya. Setelah 3 bulan pemeliharaan, kita melakukan panen ya. Untuk teknik panen kacang tanah ini nggak harus apa ya, nggak ada sih sebenarnya teknik khususnya. Kalau dia sudah masuk masa panen, dengan catatan biji si kacang tadi memang sudah tua ya, sudah tua, itu bisa kita panen. Kemudian panennya itu harus memang serentak, nggak harus 1 hari siap sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi bisa 2 hari 3 hari, tapi kalau bisa jangan sampai lebih dari 3 hari selesai masa panen. Apa ya, karena waktu tanamnya itu bareng, serentak bareng, jadi dia kalau bisa jangan lebih dari 3 hari masa panennya, waktu panennya. Jadi jangan ini sebagian, kalau bisa jangan gitu. Kalau bisa 1 hari itu diselesaikan ya diselesaikan 1 hari itu. Tapi kalau nggak bisa, maksimal itu 3 hari. Yang kita khawatirkan si kacang ini tadi udah ketuahan. Nah, kalau dia sudah ketuahan, nanti tumbuh, kita khawatirkan dia tumbuh. Jadi sebelum dipanen sudah tumbuh. Nah, itu kita bisa rugi ya teman-teman ya. Makanya harus bisa naksir lah. Teman-teman harus bisa naksir ini. Teman-teman harus bisa naksir kapan dia memang perlu benar-benar dipanen. Nah, jadi jangan sampai lewat waktu panennya. Kalau lewat waktu panennya, yang kita khawatirkan tumbuh dan kita rugi. Kemudian perlu nggak sih teknik panen khusus? Enggak, sebenarnya nggak ada. Nggak perlu teknik panen khusus. Cukup dia dicabut, dilihat, dibersihkan, dilepasi itu si kacang dari tanamannya, ya sudah bisa kita
panen ya. Ya, untuk hama penyakit tanaman ya, ini mungkin perlu kita bahas ya untuk di tanaman kacang tanah. Dari yang kita jalankan budidaya tanaman kacang tanah ini, kita itu tidak menemukan hama yang memang benar-benar khusus dia menyerang si kacang tanah. Nah, jadi hama atau penyakit ya. Kalau penyakit kadang-kadang ada, itu terkena komes. Kalau orang kampung bilang itu komes, tapi kalau di bahasa pertanian mungkin kalau saya tidak salah ya, kalau kami tidak salah itu jamur fusarium. Nah, biasanya terserang jamur tersebut, si kacangnya busuk, putih-putih busuk. Nah, itulah. Itu dia kalau memang terserang jamur fusarium atau komes tadi. Tapi sangat jarang ya teman-teman ya. Sangat jarang. Kalaupun itu terjadi, dia nggak memakan wilayah yang luas, biasanya cuma satu beteng. Kalau jamur ini tadi mungkin ini ya karena sterilisasi si tanah tadi, kualitas si tanah tadi. Jadi kita memang nggak bisa, karena di lapangan ya, kita nggak bisa memastikan tanah kita itu benar-benar steril dari si komes tadi. Nah, itu biasanya habis tanam ubi, bekas tanam ubi terus kita tanam kacang, bisa saja masih ada tertinggal si komes yang habis menyerang si ubi tadi. Kemudian untuk hama atas ya, hama atasnya untuk daun sampai saat ini nggak ada ya, nggak ada seperti ulat misalnya. Ulat yang sampai benar-benar menghabiskan si daun tadi nggak ada. Kalaupun ada sedikit-sedikit aja dia. Tapi dari yang kita lakukan penanaman itu nggak pernah ya kacang kita itu terserang si hama daun seperti ulat ya teman-teman ya. Jadi nggak ada. Perlu nggak dilakukan penyemprotan hama? Kalau tanaman kacang tanah dari yang kita lakukan, kembali lagi ya, ini dari yang kita lakukan ya teman-teman ya. Bisa jadi beda wilayah, beda daerah, ternyata ada hamanya gitu kan. Tapi dari yang kita lakukan untuk di wilayah kita itu apa ya? Nggak nggak pernah kita melakukan penyemprotan hama ya, penyemprotan menggunakan pestisida untuk hama, untuk apa ya, menjaga daunnya misalnya, itu nggak pernah kita lakukan. Termasuk di buah tadi, di bagian bawahnya juga kita nggak pernah lakukan. Intinya kita nggak pernah lah lakukan pembasmian hama penyakit tanaman ini tadi pada tanaman budidaya kacang tanah. Artinya ya memang kita biarkan saja dari pertama tanam sampai panen, karena memang hamanya nggak ada ya. Beda dengan jagung. Kalau jagung itu ada ulat, ada lagi komes tadi, ada lagi dia yang nyerang buah, ada lagi yang banyak kalau di jagung tadi. Makanya perlu perawatan ekstra kalau jagung. Beda dengan si tanaman kacang tanah ini tadi. Lanjutnya mungkin yang perlu kita jelasin ya, analisis usahanya ya. Jadi apa ya, salah satu daya tarik kita mau melakukan apa ya, berkegiatan di bidang pertanian, di bidang budidaya ikan, di bidang yang lainnya, itu pasti analisis usaha. Kalau kira-kira di analisis usaha dia menguntungkan, pasti kita lakukan. Nah, tapi kalau dia tidak menguntungkan ya ngapain dilakukan kan gitu kira-kira. Jadi untuk analisis usaha budidaya tanaman kacang ini, dari pengalaman yang kita lakukan itu di lahan kisaran 2 rantai, tapi sebenarnya nggak sampai 2 rantai sih. Itu kemarin di awal kita menghabiskan bibit sebanyak 20 kilo. Sebenarnya nggak murni 20 kilo ya teman-teman ya. Jadi 20 kilo sama kulit ya, bukan kupasan. Nah, ingat, jadi 20 kilo dia masih sama kulit. Itu kita kupasi, kita seleksi benihnya. Jadi yang dapat itu mungkin bersihnya ya, taksiran kita bersihnya itu sekitar dari 20 kilo yang kita kupas, itu mungkin sekitar 15 kilo lah. Itulah kira-kira teman-teman. Artinya ada 5 kilo yang dia nggak ini ya, nggak dari hasil seleksi benih. Jadi yang 5 kilo ini bisa kita manfaatkan untuk ya buat peyek atau apa yang lainnya ya. Jadi sekitar 15 kilo ini tadi dengan taksiran harga, jadi kita anggap harganya itu 20 kilo ya kawan-kawan ya teman-teman. Jadi 20 kilo itu kemarin kita beli 8.000 per kilonya. Jadi 20 kilo kali 8.000 itu 160.000. Artinya benih yang dibutuhkan, bibit yang dibutuhkan itu sejumlah
160.000 untuk biaya ketika dia diuangkan ya 20 kilo. Jadi perhitungannya itu 160.000. Kemudian mungkin kita nggak ceritakan ini ya, nanti hitungan untuk biaya karyawan atau biaya upah tanam, upah perawatan itu kita nggak masukkan, nanti kita masukkan di akhir saja. Kemudian dari 20 kilo yang kita tanam di lahan kurang lebih 2 rantai tadi, itu kita dapat sekitar 400 kilo kemarin itu. Jadi teman-teman bisa hitung ya, 400 kilo dengan harga jual itu sama ya, 8.000 ya. Karena memang kita beli itu tadi bibit dari apa ya, kacang konsumsi. Jadi kacang konsumsi sama, jadi harga jualnya juga segitu. Sebenarnya harga jual 8.000, harga jual ke pengepul 8.000, kemudian harga kalau kita beli sebenarnya itu sekitar 10-12.000, tapi karena ini memang sudah kerjasama ya, jadi disamakan sama ininya, sama harga kita beli. Tapi sebenarnya harga di pasarannya itu 10-12.000 per kilonya. Jadi dengan harga jual ke pengepul 8.000, jadi dapatlah 400 kilo. 400 kilo ini tadi kita kalikan dengan harga jual 8.000, itu kita dapat uang sekitar 3.200.000. Nah, 3.200.000. Terus biaya apa aja sih selama perawatan itu, selama proses budidaya tanaman kacang itu? Ya, tadi kan biaya di awal itu 160.000 ya kan? Anggaplah biaya upah tanam sama upah membersihkan, kalau kita memang bayar orang, anggaplah itu kita butuh waktu seminggu ya, bayar 1 orang seminggu, kalikan ke, kalau di sini untuk pekerjaan itu sekitar 30.000 ya setengah hari ya. Jadi 30.000 kali 7 hari, nah ada 210.000. Jadi sebenarnya modalnya itu nggak sampai 500.000 teman-teman. Jadi modal itu ya kurang lebih 400.000 lah di awal untuk bayar upah petaninya sama maksudnya upah tanam sama biaya bibit tadi. Cuman butuh 400.000. Artinya kalau memang kita mau pakai pupuk lagi, anggaplah 500.000. Nah, keuntungan yang bisa kita hasilkan itu dari 3.200.000 tadi dikurang 500.000, artinya 2.700.000 ya, 2.700.000 dengan waktu 3 bulan di lahan yang hanya sekitar 2 rantai. Jadi 2 rantai itu nggak luas ya ini teman-teman, ini 2 rantai lebih sebenarnya, teman-teman bisa lihat. Jadi untuk tanaman kacangnya aja nih sekitar 2 rantai sebenarnya. Jadi apa ya, ini kita cerita analisis usaha ya. Jadi kalau memang kita punya lahan sendiri dan dikerjain sendiri, ya sembari cari keringat ya, ya mudah-mudahan hasilnya lumayan ya. Dengan keuntungan 2.700.000 tadi di lahan yang hanya 2 rantai, kita bisa bergaji 1 bulannya itu 900.000 teman-teman. Dengan pekerjaan yang nggak gitu rumit sebenarnya. Itu kalau kita tadi hitung membayar orang untuk untuk upah tanamnya. Tapi ini kan kalau ini ya, ini kita kerjain sendiri sebenarnya, karena memang untuk kegiatan, karena memang keseharian kita juga sebagai petani, jadi ini kita kerjain sendiri. Jadi sebenarnya bisa 3 juta. Nah, bisa 3 juta dia bersihnya. Nah, 200.000 di modal awal tadi untuk bibit gitu ya teman-teman ya, untuk analisis usahanya itu sangat menguntungkan ya. Beda dengan ubi ya. Jadi kalau ubi itu tadi di lahan 2 rantai itu mungkin hanya dapat 2 ton ya maksimal. Nah, hanya dapat 2 ton itu udah maksimal dengan perawatan yang lumayan ekstra ya. 2 ton dengan harga 500 perak 1 kilonya, jadi dapat 1 juta, belum lagi biaya tanam. Beda dengan kacang ini tadi, kita bisa dapat lebih besar dengan waktu tanam yang lebih lebih pendek daripada si tanaman ubi tadi. Itu ya.
untuk perawatannya nggak perlu perawatan yang khusus sekali. Beda dengan apa ya, jagung ya, jagung rumit ya teman-teman. Kalau jagung ini gitu nanam, perlu dibersihkan, perlu kadang disemprot dengan pestisida untuk nangani hama, kemudian perlu setelah panen juga perlu dijemur, perlu di apa, perlu dijemur, perlu dilepasi dari tongkol jagungnya. Kalau kacang tadi teman-teman gitu panen, cabut, dilepasi dia dari tanamannya, diperitili ya, dilepasi dari tanamannya, langsung timbang dan langsung jadi uang. Nah, itu ya untuk analisis usahanya ya. Jadi sebenarnya sangat menggiurkan ya kawan-kawan ya. Jadi kalaupun kita ada sewa lahan, sebenarnya bisa untuk tanaman kacang. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Ya sebelum kita tutup video ini ya, ada informasi penting yang mungkin tadi apa ya, belum dijelasin ya. Jadi teman-teman, bibit tadi sebenarnya itu bibit basah ya teman-teman ya. Jadi bibit yang kita beli 20 kilo tadi itu bibit basah, bibit artinya kacang yang baru dicabut itu kita beli benar-benar bibit basah ya, itu kita jemur. Nah setelah dijemur baru dikupasi, dipilihilah benih yang akan kita tanam. Jadi bukan bibit kering ya, nanti gambaran teman-teman kira apa, bibit kering apa, maksudnya kacang kering 8.000 sekilo. Nah, enggak ya, itu bibit basah ya kawan-kawan, bibit basah masih sama kulitnya dan masih baru dicabut dari tanah. Jadi itu makanya harganya 8.000 sekilo. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi 8.000 tadi kita beli 20 kilo, habis itu kita jemur, kita kupasin, kita seleksi benihnya. Setelah kering kita kupasi, kita seleksi benihnya. Itu ya kawan-kawan. Jadi mungkin demikian video kita hari ini yang cerita tentang budidaya tanaman kacang tanah. Nah, mudah-mudahan video ini bisa apa ya, menjadi edukasi pertanian buat teman-teman yang hari ini sedang giat untuk bertani ya, terutama untuk kaula-kaula muda ini ya. Jadi mari yuk anak-anak muda, yuk mari kita sama-sama coba ini ya, mencintai dunia pertanian ya. Karena kalau bicara dunia pertanian ini, kita bicara ketahanan pangan sebenarnya. Jadi kalau petaninya tua dan nggak ada regenerasi petani-petani kita yang tua nanti nih, kita ngebayangi kayak mana sih harga bakalan jadinya ke depan, harga beras itu pasti tinggi kali kalau dia nggak ada lagi petaninya. Jadi yuk hari ini generasi muda mari kita mulai mencintai dunia pertanian tadi. Pertanian itu nggak rumit. Nah pertanian itu lebih kepada bicara kita bagaimana bersahabat dengan alam ya kawan-kawan ya. Hari ini walaupun tantangan kita itu penggunaan ini ya, pestisida anorganik, kemudian pupuk kimia anorganik. Walaupun tantangan kita itu dihadapkan dengan itu, tapi balik lagi di kita, yuk anak-anak muda mari kita balik ke pertanian alami yang dia menggunakan tanpa menggunakan apa ya, pupuk kimia dan pestisida. Kalaupun tidak bisa sepenuhnya kita lepas dari si pupuk kimia dan pestisida tadi, ya minimal kita kurangilah kawan-kawan. Itulah ya untuk kaula muda. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.